Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sultan Alif Abdul Arkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis Enterprise Resource Planning. Bab dari satu bab ke bab 3. Kita mulai. Apa itu ERP? ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi yang mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing berbagai aliran informasi dan mengenalkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP bisa menjadi suatu upaya yang masif yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP, hanya sebagian kecil organisasi yang bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource fisik dan finansial untuk mengambil resiko mengembangkan suatu sistem ERP sendiri. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Yang kedua, evolusi sistem ERP. Tahap pertama yaitu Material Requirement Planning MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua itu Closed Loop MRP merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap ketiga, Manufacturing Resource Planning MRP 2 merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang dibutuhkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap keempat, Enterprise Resource Planning merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas ke atas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap kelima, Extended ERP, ERP 2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Cara kerja ERP. Secara umum, perencanaan sumber daya perusahaan menggunakan database terpusat untuk berbagai proses bisnis guna mengurangi tenaga kerja manual dan menyederhanakan alur kerja bisnis yang ada. Sistem ERP biasanya berisi dashboard tempat pengguna dan dapat melihat data waktu nyata yang dikumpulkan dari seluruh bisnis untuk mengatur atau mengukur produktivitas dan probabilitas. Misalnya, solusi rantai pasokan ERP mungkin menerima pesanan pelanggan dan kemudian secara otomatis mengirimkan informasi tersebut ke pusat. Distribusi yang paling efisien diposisikan untuk menyelesaikan pesanan secara tepat waktu, bergantung pada solusi yang ada di ERP. Anda mungkin dapat melihat apa itu tingkat inventaris, waktu pengiriman, dan faktor lainnya. Untuk memutuskan pusat distribusi mana yang paling produktif dan hemat biaya dalam menyelesaikan pesanan tanpa ERP, data biasanya ditutup oleh departemen dan mungkin sulit diakses di seluruh perusahaan. Dengan menggunakan ERP, data dari berbagai departemen dapat dengan mudah dibagikan dan divisualisasikan ke seluruh organisasi. Kekayaan informasi dan penyederhanaan ini dapat membantu dalam pengembangan tujuan bisnis dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan karyawan untuk tugas-tugas yang dapat diotomatiskan. Keuntungan menggunakan ERP adalah yang pertama yaitu integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan keempat, pembentukan standarisasi prosedur. Kelemahan menggunakan ERP, biaya awal besar, yang kedua, karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP, dan yang ketiga, sistemnya rumit. Arsitektur ERP. Presentation layer. Presentation layer merupakan sarana bagi pengguna untuk menggunakan sistem ERP. Presentasi layer dapat berupa sebuah aplikasi
atau sebuah web browser yang memiliki graphical user interface. Pengguna dapat menggunakan fungsi-fungsi sistem ini seperti menambah dan menampilkan data. Application layer, lapisan ini berupa server yang memberikan layanan kepada pengguna server, pusat bisnis rule, logika fungsi yang bertanggung jawab menerima, mengirim, dan mengolah data dari server ke database. Database layer berisi server database yang menyimpan semua data dari sistem ERP. Database layer bertanggung jawab terhadap manajemen interaksi data. Macam-macam ERP ada dua. Yang pertama ERP yang berbayar, dan yang kedua ERP yang gratis. Ini contohnya yang berbayar dan yang gratis. Microsoft Dynamics SAP R3, sebelumnya bernama SAP RRP, NetSuite, Excel, Spiro, Excel, Epicor, Excel, dan RP. Yang gratis Open Bravo, Compiler, Example, OpenUp, Apache Office. Oke, lanjut. Business Process. Kita langsung ke Business Process Engineering. Apa itu Business Process Engineering? Business Process Engineering merupakan pendekatan manajemen bisnis berfokus pada analisis dan desain alur kerja. Proses bisnis dalam sebuah organisasi. Tujuan BPR ini untuk membantu organisasi memikirkan kembali proses bisnis mereka dalam meningkatkan performa bisnisnya. Berdasarkan IT Impact, BPR bertujuan untuk menggunakan IT meningkatkan proses operasi dari ujung ke ujung. Contoh, penerapan ERP yang mengintegrasikan seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Objektif melakukan BPR adalah pencapaian perbaikan kinerja perusahaan secara signifikan pada bagian area yang dituju dengan menata ulang semua proses yang terkait di mana alur pekerjaan tersebut dilakukan. BPR adalah salah satu proses perbaikan kinerja di mana saat dilakukan banyak memanfaatkan IT sebagai pemampunya. Langkah-langkah melakukan BPR, mempermudah semua aspek kerja jika memungkinkan. Masih ada pekerja yang dilakukan secara manual seperti workflow dari proses MOC yang harus menjalankan prosesnya dengan mencetak semua dokumen terkait dan membawanya ke setiap orang yang menjalankan prosesnya dengan mencetak semua dokumen terkait dan membawanya ke setiap orang yang untuk proses approval IT. Dapat menjadikan proses lebih mudah dengan menerapkan MOC. Semua proses tersebut dibuat secara elektronik dan digital tanpa harus menggunakan kertas dan kurir. Mengintegrasi semua elemen di dalam proses. Dahulu di suatu perusahaan, semua pekerjaan di setiap departemen dilakukan secara terpisah dan sulit. Semua pekerjaan dan hasilnya dalam waktu bersamaan. Saat ini dengan menggunakan aplikasi IT seperti SAP, semua departemen di dalam perusahaan yang berintegrasi, seorang manajer, direktur, atau cewek bisa dengan mudahnya dengan mengakses semua pekerjaan bawahannya di seluruh departemen. Seksi-seksi dan seluruh bagian dalam perusahaan dalam waktu bersamaan hanya melakukan aplikasi komputer tersebut. Integrasi ini menjadikan organisasi atau perusahaan lebih efektif dan efisien dalam kaitannya dengan proses dan waktu. Mengotomatisasi aktivasi jika perlu. Proses otomatisasi ini di dalam perusahaan menjadikan perusahaan lebih efisien karena aktivitas yang sebelumnya dilakukan banyak orang dengan waktu yang panjang dapat dilakukan oleh mesin atau komputer dengan waktu yang lebih pendek. Tapi tidak semua aktivitas yang diterapkan otomasi ini tergantung pada pekerjaannya. Tujuan bisnis process engineering ini adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dan menghasilkan barang atau produk yang khusus untuk mempertahankan produksi, misalnya yang dikehendaki oleh konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan atau barang produk yang beli konsumen sehingga konsumen akan lebih memilih perusahaan yang Anda bandingkan oleh perusahaan pesaing yang mungkin memproduksi barang yang sama. Implementasi bisnis proses engineering ini memiliki dampak tersendiri bagi perusahaan produksi yang berhubungan langsung dengan konsumen. Dapat disebabkan oleh kegiatan implementasi bisnis proses engineering ini terdiri dampak negatif atau kerugian atau dampak positif, yaitu keuntungan. Keuntungan dan kerugian bisnis proses engineering. Keuntungannya memberikan gambar yang lebih jelas mengenai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan referensi untuk peningkatan kinerja produksi.
Yang kedua, mengetahui lebih detail seluk-beluk pribadi yang melakukan aktivitas serta kontribusi lebih baik bagi perusahaan. Kerugian implementasi bisnisnya adalah perusahaan membutuhkan catatan kegiatan produksi lengkap dari pelaksana operasi sehingga pelatihan karyawan operasi perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang kedua adalah proses produksi disesuaikan dengan rancangan yang ada sehingga tidak bisa digunakan dalam mengatasi berbagai masalah produksi yang bersifat mendadak. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.